Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, marilah di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali meluruskan niat-niat kita, karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Keutamaan menuntut ilmu yang luar biasa, pahala yang luar biasa, jangan sampai kemudian terlepas karena niat kita yang rusak, niat kita yang tidak kita tujukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu mudahnya hati kita berbolak-balik, karena begitu mudahnya hati kita yang ketika berangkat semua lillah, kemudian ketika di tengah jalan bisa saja karena linnas, karena manusia. Maka sekali lagi mari kita luruskan niat-niat kita dalam belajar ilmu agama, di antaranya liraf'il jahli, untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pun kami mengingatkan diri kami pribadi, mari kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Karena sejatinya menuntut ilmu adalah perkara yang berat. Tanpa pertolongan dari Allah maka rasa-rasanya akan terasa sulit. Jazakumullah khairan. Apalagi hawa nafsu kita yang senantiasa berkutat pada dua hal. Kalau tidak mengajak pada keburukan, maka akan berusaha menahan kita dari kebaikan. Dua hal ini, kalau tidak mengajak pada keburukan, maka akan menahan kita dari kebaikan. Makanya dalam khutbatul hajah Rasulullah menyebutkan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina, dari kejelekan, keburukan hawa nafsu. Dan itulah hawa nafsu.
Makanya kita butuh pertolongan Allah Jalla wa'ala. Terus meminta pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, agar kita dimudahkan dalam mempelajari agama yang mulia ini. Karena menuntut ilmu itu sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan dan teladan bagi kita semuanya. Pada pertemuan yang lalu telah saya sampaikan tentang muqaddimah dalam adab al-janaiz, bahwasannya Allah berfirman dalam surat yang ketiga ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Cepat atau lambat, dan sejauh apapun kita berlari, kematian akan mendatangi dan menghampiri. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, secepat apapun engkau berlari, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekalipun kita di dalam benteng yang kokoh, di dalam bangunan yang kuat, bahkan tempat yang tahan ledak dan lain sebagainya, ketika sudah waktunya, maka kematian akan mendatangi kita. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. An-Nisa ayat 78. Di mana saja kamu berada, entah di masjid atau dalam keramaian, entah di rumah atau di tempat ibadah, kematian akan mendapatkan kamu, sekalipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Itulah kematian yang akan mendatangi dan menghampiri kita semuanya. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya muallif menyebutkan di antara adab yang pertama yang hendaknya kita perhatikan adalah banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Muallif menyebutkan hendaknya mengingat kematian dilakukan di setiap waktu dan keadaan. Dan mengingat kematian itu akan melembutkan hati. Mengingat kematian itu akan mencegah diri kita tertipu dari gemerlapnya dunia. Menahan diri kita dari maksiat. Menahan diri kita, bahkan menjauhkan diri kita dari kemaksiatan. Bahkan dengan mengingat kematian akan menjadikan kita terasa ringan dengan ujian-ujian kehidupan yang ada. Inilah sejatinya keuntungan dari mengingat kematian. Betapa banyak manusia itu kemudian melakukan berbagai keburukan, tertipu dengan gemerlapnya dunia. Mereka lupa bahwasanya dunia itu hanyalah sementara. Mereka lupa bahwasanya dunia itu hanya tempat untuk singgah sementara. Mereka gunakan waktunya, tenaganya, hartanya, semuanya untuk dunia.
Dia lupa kalau kematian akan mendatanginya. Dia lupa. Makanya kadang-kadang Allah ingatkan kita, Allah tegur kita. Ketika kita mulai jauh dari mengingat Allah Jalla wa'ala, ketika kita mulai lengah dari ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, entah dengan penyakit atau melihat orang di kanan kiri kita. Dan ingatlah Rasulullah pernah bersabda, An Abi Hurairah qal, dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu? Yaitu kematian. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim disebutkan, aksiru dzikra hadimil ladzat al-maut fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhikin minal aish illa wassa'ahu alaihi wala dzakarahu fi sa'atin illa dhayyaqahu alaihi. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Karena tidaklah seseorang mengingatnya di waktu sempitnya hidup, kecuali dengan mengingat kematian akan melonggarkan sempitnya hidup. Ketika kita diuji dengan ujian yang bertubi-tubi, ketika kita ingat yang namanya kematian, akan meringankan ujian tersebut. Atine luwih legowo, Pak. Hati kita akan lebih lapang. Dan tidaklah seseorang mengingatnya di waktu luasnya kehidupan, kecuali mengingat kematian itu akan menyempitkan keluasan hidup bagi orang tersebut. Ketika kita sudah mulai lupa dengan ibadah, mulai sibuk dengan gemerlapnya dunia, ketika kita ingat akan kematian, oh iya, cepat atau lambat awak dhewe bakal tiba wayahe. Inilah keutamaannya. Inilah yang diperintahkan. Makanya kalau kita memperhatikan yang namanya ziaratul kubur, apa tujuannya? Untuk mengingat kematian atau nggak berkah? Mengingat kematian agar kesombongan itu runtuh, kecongkaan itu runtuh. Itulah tujuannya. Karena manusia ketika Allah berikan dunia, ketika Allah lapangkan dunia, terkadang dia lupa dengan tugas yang utama. Makanya Rasul itu nggak takut, nggak khawatir umat ini ditimpa dengan kefakiran, nggak khawatir. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah ketika dunia dibentangkan untuk kita. Orang itu kalau diuji miskin, Pak, banyak lolosnya. Ya meskipun nggak semua ya. Tapi tiang niku nek diuji kalau nggak penak, iku rata-rata akeh nyebute. Lho ngapunten. Diuji sakit, nyebut mboten? Nyebut. Ya. Diuji dengan kekurangan, doane tambah kenceng. Tetapi ketika Allah bentangkan dunia ini, subhanallah. Ketika Allah uji sahabat-sahabatnya dengan kekurangan, gak khawatir kok. Bahkan kalau kita melihat kisah keluarga Yasir yang disebutkan dalam sejarah, nah mereka dulunya kan seorang budak, gak punya, tapi lolos. Dan masih banyak lagi tentunya. Makanya sekali lagi Rasul mengingatkan kita, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Karena tidaklah seseorang mengingatnya di waktu sempitnya hidup,
kecuali akan melonggarkan kesempitan hidup atas dirinya. Oh ya wis wong ujian, wong yo enggak bakalan suwi. Sak suwi-suwene ujian dunia enggak suwi. Kapan berakhirnya ujian dunia? Kematian, selesai. Kalau mati besok ya sudah selesai semuanya. Makanya tidak menjadikan sempit hatinya para sahabat, sudah. Ya. Seberat-beratnya ujian kita, kapan berakhir? Kematian. Dan kita nggak tahu kapan datangnya. Kalau datangnya besok, sudah selesai semuanya. Begitu pula ketika Allah berikan, Allah lapangkan hidup kita, Allah bukakan dunia untuk kita. Ingatlah akan kematian. Sehingga seandainya kita diberi sehat, kita akan gunakan untuk ketaatan. Ketika Allah berikan kepada kita harta, akan kita gunakan dalam ketaatan. Ini seharusnya. Disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Disebutkan di sana, man ja'alal mauta nusba 'ainaihi lam yubali bi dhiqid dunya wala bisa'atiha. Siapa yang menjadikan kematian, maut di hadapan kedua matanya, di pelupuk matanya, dia tidak akan peduli dengan sempitnya dunia atau keluasan dunia. Ketika dia diuji dengan kesempitan harta, kesempitan dunia, kekurangan dan lain sebagainya, dia ingat gak akan lama. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ketika dia pun diberi dengan kelapangan dunia, pun tidak menjadikan dia sombong, karena juga itu gak akan kekal. Semua akan berakhir. Semua akan dia tinggalkan. Gak mungkin rumahnya akan ikut di kubur. Gak mungkin mobilnya akan ikut di, gak mungkin. Inilah yang harusnya kita lakukan. Orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkannya dengan iman yang benar, tauhid yang murni, ya, tauhid yang ikhlas, khalis, tidak tercampur dengan kesyirikan-kesyirikan, amalan yang saleh sesuai dengan tuntunan, maka sejatinya lah mereka orang-orang yang berakal. Jadi ketika orang itu mengingat sebuah kematian, yang dia lakukan adalah persiapan. Kan gitu Pak. Tujuan kita mengingat kematian itu apa sih? Mempersiapkannya. Dengan apa persiapannya? Iman yang benar. Dengan apa persiapannya? Tauhid yang benar. Dengan apa persiapannya? Amal yang sesuai tuntunan. Dan itulah sebenar orang-orang yang berakal. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini hasan, disebutkan Ani bin Umar annahu qol, dari Ibnu Umar beliau mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun minal ansor, lalu seorang laki-laki dari Ansor datang kepada Nabi. Summa qal, kemudian berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdol. Ya Rasul, manakah di antara kaum mukmin yang paling utama? Qala ahsanuhum khuluqa. Manusia yang paling utama adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Dan akhlak ini tidak hanya dengan sesama manusia. Akhlaknya kepada Allah berupa bagaimana dia beribadah kepada Allah. Akhlaknya kepada Rasul, bagaimana beliau berakhlak kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk akhlaknya kepada keluarganya, pada tetangganya,
pada kerabatnya dan semuanya. Qala, kemudian orang itu kembali bertanya, fa ayyul mu'minina aqyas? Lalu manakah di antara kaum mukminin yang paling cerdas? Qal aktsaruhum lil maut, ya, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal aqyas. Orang yang paling cerdas itu yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan paling bagus persiapannya. Jadi gak cukup mengingat kematian saja, tetapi orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapannya dalam menghadapi kematian. Itu orang yang cerdas, kata Nabi. Gak sekedar mengingat kematian dia, tapi benar-benar dia persiapkan ketika kematian itu datang. Dia siapkan benar-benar. Itulah sejatinya orang yang cerdas. Ketika kita tahu, ketika kita paham, ketika kita sadar, ayat-ayat hadis telah disebutkan, pun ayat-ayat dan hadis sudah kita pahami, bahwa kematian itu akan datang cepat atau lambat, bahwa kehidupan akhirat itu kekal dan abadi. Lantas apa persiapan kita? Cepat atau lambat dunia ini akan kita tinggalkan. Sekalipun ya satu RT itu cinta dengan kita, satu kampung cinta dengan kita, tetap kematian akan mendatangi kita. Lantas apa persiapan kita? Percayalah, sekalipun ya satu desa mencintai kita, ketika kita tidak beramal, tidak akan bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Ya, tidak ada manfaatnya. Maka selagi Allah berikan kesempatan pada kita, hendaknya kita menjadi mukmin yang cerdas. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu sunani. Anak Adam itu semakin tua dan dua perkara semakin besar juga bersamanya. Jadi kita itu tambah hari itu tambah sepuh, Pak. Mau gak mau, kita itu tambah hari tambah sepuh. Sekalipun perawatan, sekalipun skirkan yang paling mahal dipakai, kita semakin sepuh. Tetapi kata Nabi, semakin tuanya dia itu ada dua perkara juga yang semakin besar juga membersamainya. Apa itu? Hubbul mal wa tulul umur. Cinta harta dan angan-angan apa? Panjang umur. Jadi kadang-kadang nek tambah usia itu nek gak dikontrol ya kadang-kadang tambah lali ibadah. Nek jari wong Jawa iku tambah kedunyan. Ya kita sadari atau enggak? Nek gak dikontrol itu kadang-kadang ya semakin seperti itu. Bukan semakin taat, semakin maksiat. Bukan tambah semakin ingat kematian, justru semakin jauh. Maka sekali lagi kita diperintahkan untuk mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, ya mengingat kematian, mengingat kematian itu sendiri adalah ibadah. Karena itu perintahnya siapa? Nabi. Nabi yang memerintahkan kita. Mengingat kematian pula akan membantu kita lebih khusyuk dalam beribadah. Ya, jadi mengingat kematian itu akan membantu kita lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dalam Musnad. Hadis ini hasan sebagaimana disampaikan oleh Syalbani. Ingatlah kematian di solatmu, atau ingatlah kematian dalam solatmu. Kata beliau,
Kemudian dilanjutkan fa innar rajula idza dzakaral maut fi sholatihi fahariyun an yuhsina sholatahu. Ketahuilah, jika seseorang itu mengingat kematian dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya. Ini awak dewe sholat ingat kematian, maka kita akan memperbagus sholat kita. Beda halnya dengan orang sholat yang ingat kesibukan setelah itu. Waduh, mari ki seake penggawean, mari ki kudu ngene kudu ngono. Ya wis salate pokok salat, sing penting mari kewajiban wis tak lakoni. Ya. Bahkan saking buru-burune sing sunah-sunah enggak diwaca, mari Al-Fatihah ya ndang ruku ya enggak apa-apa sebenarnya. Membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya apa? Sunnah wajib. Ada wajib sholat, ada rukun sholat, ada sunnah sholat. Nanti bisa dipelajari sendiri. Jadi dengan mengingat kematian itu akan membantu kita memperbagus sholat kita. Dan disebutkan wasolli sholata rajulin la yadhunnu annahu yusolli sholatan ghairaha wa iyyaka wa kulla amrin yu'tadharu min. Salatlah seperti salatnya orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan salat yang lainnya. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak justru engkau meminta uzur karena tidak bisa memenuhinya. Jadi dengan mengingat kematian itu akan membantu kita lebih khusyuk dalam sholat. Ingat kematian. Makanya kalau emang mau sholat itu ya taruh dulu lah dunia-dunia kita itu. Kemudian dengan mengingat kematian akan menjadikan seseorang memperbaiki hidup mereka. Ya, dengan mengingat kematian kita akan semakin berbenah, Pak. Dandani. Ya wis lah sing wis ya, wis sing durung dibenahi. Itu bagi mereka yang mengingat kematian. Betapa banyak orang yang dulunya naudzubillah, ketika Allah beri kesempatan, kemudian mereka lebih baik bahkan mungkin sholatnya daripada kita. Lebih baik mungkin bacaan Al-Qur'annya daripada kita. Karena apa? Karena mereka mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya. Bukankah tidak semua sahabat sejak kecil sudah memeluk agama Islam? Karena Islam datang, Rasul diutus sebagai seorang nabi ketika sudah umur berapa? Dan banyak sahabat yang umurnya sudah senja, tetapi mereka menjadikan akhir dari hidup mereka, menjadikan dari sisa hidup mereka memperbaiki dari kekurangan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Mereka berbenah, Pak. Memperbaiki diri mereka sebaik-baiknya. Dan justru ini yang harus kita lakukan. Memperbaiki, membenahi diri kita. Makanya benar bila di antara jalan untuk memperbaiki diri kita dengan hadir ke majelis ilmu. Betapa banyak amalan-amalan yang terlihat ringan, tetapi ketika dilakukan dengan ilmu akan berat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ilmu. Bukankah pula yang takut kepada Allah adalah mereka-mereka yang berilmu? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ya. Kemudian dengan mengingat kematian menjadikan kita semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita masuk adab yang kedua. Disebutkan oleh muallif haram membunuh diri sendiri, atau haram hukumnya itu bunuh diri. Disebutkan oleh muallif termasuk dosa besar yang disebutkan oleh para ulama adalah bunuh diri. Dan ini pula dibahas panjang lebar dalam kitab Al-Kabair. Karena perbuatan ini menunjukkan sikap tidak sabar
menghadapi ujian Allah, putus asa dan mendahului kehendak syar'iyah Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya, makanya dilarang bunuh diri. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah itu maha penyayang kepadamu. Ya, Allah maha penyayang kepadamu. Tapi itulah sikap tidak sabar menghadapi ujian, keterputusasaan terkadang menjadikan seseorang ingin mengakhiri hidup mereka. Sering kami sampaikan bahwasannya dunia itu tempatnya ujian. Siapapun kita, tua ataupun muda, selama kita masih di dunia, ketahuilah dunia itu tempatnya ujian. Dan sebagai seorang muslim harus paham ini, bahwa dunia itu tempatnya ujian. Gak ada satupun manusia yang tidak diuji. Ya, gak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak diuji. Dan kita sudah dikabarkan, sudah diberi kabar oleh Nabi Muhammad, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya bagus. Dan itu tidaklah didapati kecuali bagi seorang mukmin. Kalau dia diberi nikmat, syukur, fakana khairun, baik. Kalau diberi ujian, dia sabar, fakana khairun, maka itu baik bagi mereka. Ya sudah, cuma berkutat dua ini. Nek diparingi nikmat, syukur. Nek diuji, sabar. Sudah, kurtikon sabar. Nah, kalau kita sudah tahu prinsipnya seperti ini, ya sudah, nek diuji sing sabar. Ate apa coba? Wong kuncinya sudah disebutkan. Wasta'inu bis-sabri shalah. Sudah disuruh sabar kita. Dan jangan merasa diri kita itu paling besar ujiannya, enggak. Ada yang lebih besar ujiannya daripada kita. Cuma sikap itu loh, cara orang menyikapi sebuah ujian itu berbeda-beda. Dan ini yang harus kita belajar. Kita harus belajar dari sejarah-sejarah yang lalu, dari kisah sahabat-sahabat yang lalu, dari generasi terbaik, bagaimana mereka dalam menyikapi ujian. Karena ujian itu bukan hanya ditimpakan kepada kita dan orang-orang mutaakhirin, tidak. Golongan terdahulu juga sudah, para nabi terdahulu juga sudah. Nabi Nuh diuji, Pak. Umatnya, istrinya, termasuk anaknya. Nabi Ayub diuji, benar? Nabi Muhammad diuji. Abu Bakar diuji, Pak. Lihat saja kisahnya, fitnah yang menimpa putri beliau, Aisyah radhiyallahu, dan yang menyebarkan isu fitnah itu juga adalah orang yang dekat dengan beliau, yang ditanggung hidupnya, keluarganya, tempat tinggalnya, makannya. Ujian. Cuma sekali lagi sikap mereka dalam menyikapi sebuah ujian ini. Nah, kita sebagai seorang mukmin sudah diberikan nasihat, jangan, sabar. Ya, mengadulah kepada Allah. Itu yang diperintahkan. Cuma kadang subhanallah, kurang sabarnya kita kemudian menjadikan kita mencela Allah. Kurang sabarnya kita kadang-kadang menjadikan kita itu berisik di media sosial. Ya, berisik di media sosial, entah itu di WA story atau di apa ya biasanya, Instagram dan lain sebagainya. Subhanallah.
Banyak kok yang ujiannya lebih berat daripada kita, tapi tak seberisik kita. Mereka yakin Allah itu maha penyayang. Allah gak akan menguji kita di luar apa? Sudah Allah berikan sesuai kemampuan kita. Cuma kita disuruh sabar. Dan ketahuilah bunuh diri itu gak menyelesaikan masalah. Karena seorang mukmin itu, karena kehidupan itu, dunia itu bukan akhir dari segalanya. Ya. Dunia ini bukan akhir dari segalanya. Maka sekali lagi ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Dengan cara apapun yang namanya bunuh diri haram dan termasuk dosa besar. Ada sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, meriwayatkan dari Rabbnya Subhanahu wa ta'ala, tentang seorang laki-laki yang bunuh diri karena luka yang dideritanya. An Jundub bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jundub bin Abdillah, beliau mengatakan Rasulullah pernah bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun. Dulu ada seorang laki-laki sebelum kamu yang mengalami luka. Fa akhadha sikinan fahazza biha yadahu. Jadi orang ini mengalami luka, dia berkeluh kesah karena wis gak sabar, dia ambil pisau lalu dia potong tangannya. Ya. Fama raqa ad-dam hatta mat. Kemudian darah tidak berhenti mengalir dari tangannya sampai dia meninggal atau mati. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, badarani abdi binafsih haramtu alaihil jannah. Hambaku mendahuluiku terhadap dirinya. Dia tidak sabar, dia mengakhiri hidupnya. Haramtu alaihil jannah, aku haramkan surga baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Gak sabar, Pak. Ketika dia diuji dengan luka, dia tidak sabar. Dan tentunya kalau kita melihat sejarah, bagaimana generasi-generasi terdahulu, salah satu sahabat yang luar biasa, Abu Salamah. Kalau kita melihat sejarahnya, beliau itu ketika sudah masuk Islam, tidaklah terdengar perintah peperangan, dia akan berangkat, Pak. Bahkan dalam tubuhnya itu lengkap bekas senjata atau bekas terkena senjata dalam peperangan. Mau pedang, mau panah dan semisalnya. Bekas luka peperangan luar biasa. Tapi itu tidak menjadikan dia kemudian mengakhiri hidupnya, tidak. Pun generasi-generasi terdahulu. Dan ini juga nasihat buat kita. Tentunya kita tidak menghendaki diuji dengan sakit, bener gak? Tetapi ketika kita sudah berikhtiar sehat, sudah olahraga mungkin gak? Makan makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna mungkin ya, daging dipenuhi, sayuran dipenuhi ya, wis nggak minum apa, nggak pakai gula mungkin ya, terus apa, minyak wis enggak, fitness tiap hari mungkin ya, tiap sore gitu, mungkin ikhtiar sehat, tapi Allah masih uji dengan sakit, ya sudah, mau diapakan, itulah yang terbaik, ya itulah yang terbaik. Mudah-mudahan yang menjadi penggugur dosa-dosa kita dijalani dengan sabar. Jangan kemudian Allah mengatakan Allah nggak sayang dengan saya. Innallaha idza ahabba qauman
ibtalahum. Allah itu kalau sudah cinta pada hambanya, Allah uji. Ya, mudah-mudahan itu menjadi tanda cinta Allah bagi kita semuanya. Maka sekali lagi, seberat apapun ujian kita, jangan pernah terbesit dalam diri kita untuk mengakhiri hidup kita. Kenapa? Sebagaimana tadi kita sebutkan, haramtu alaihil jannah. Allah sebutkan, aku haramkan baginya surga. Pun disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29 sampai 30. Surat apa? Ayat berapa? 29 sampai 30. Nanti bisa dilihat di rumah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima. Allah Maha Penyayang kepadamu. Wa may yaf'al dzalik 'udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Subhanallah. Jangan sampai terbesit. Karena saat ini subhanallah kita kadang mendengar berita itu ya kadang-kadang ngelus dodo. Terjerat pinjol satu keluarga minum apa? Ya kayak gitu. Kemudian ada yang kendat. Apa kendat itu bahasa Indonesia nih? Gantung diri ya. Ada. Dan ini bukan hanya sebuah dongeng atau cerita fiktif, tidak. Terjadi benar. Orang tua gak kuat dengan anaknya yang tingkahnya naudzubillah. Tiap hari ono wae wong sing datang ke rumahnya dan ngadu tentang kelakuan anaknya, gak kuat, mengakhiri hidupnya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Seberat apapun jangan. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim sabar dalam menghadapi ujian kaumnya atau menasihati bapaknya. Nabi Nuh sabar dalam menasihati kaumnya, istrinya, anaknya. Nabi Muhammad sabar dalam menghadapi kaumnya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Nabi Ayub sabar dalam menghadapi ujian-ujian yang menimpanya. Maka bersabar, jangan sampai terbesit ingin mengakhiri hidup. Kemudian balasan dari dosa bunuh diri adalah dengan diazab dengan dosa yang dilakukan semasa bunuh diri di dunia. Banyak hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan di sana, Man qatala nafsu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan suatu cara yang ada di dunia, niscaya kelak pada hari kiamat Allah akan menyiksanya dengan cara yang seperti itu pula. Ini hadis yang pertama. Ini menunjukkan umum. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu cara yang ada di dunia, niscaya pada hari kiamat Allah akan menyiksanya dengan cara seperti itu pula. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan lafaz ini dari Bukhari. Dari Thabit, beliau menyebutkan dari baginda Rasulullah, dari Thabit bin Ad-Dahak, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, wa man qatala nafsuhu bi syai'in udziba bi fi nari jahannam. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan disiksa dengan sesuatu itu di dalam neraka jahanam. Ada penekanan lebih. Kalau tadi sekedar diazab dengan sesuatu yang dia gunakan untuk bunuh diri, di hadis yang kedua ini dia diazab dengan yang semisal di neraka jahanam. Dan ada yang lebih spesifik lagi.
Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, alladzi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha finnar. Siapa yang bunuh diri dengan mencekik lehernya, maka ia akan mencekik lehernya pula di neraka. Walladzi yat'unuha finnar. Siapa yang bunuh diri dengan menusuk dirinya dengan benda tajam, maka di neraka ia akan menusuk dirinya dengan cara itu pula. Lebih penekanan lagi, lebih spesifik lagi. Kalau mencekik dirinya, benar. Itu mencekik dirinya. Subhanallah. Dalam hadis lain, siapa yang menceburkan dirinya ke dalam api, maka Allah akan menyiksanya di neraka dengan cara menyeburkan dirinya ke dalam api. Hadis ini dikatakan sahih oleh Syalbani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain disebutkan dari Abu Hurairah, barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung kemudian membunuh dirinya, maka dia di dalam neraka jahanam menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung. Dia tinggal lama dan dijadikan tinggal lama selamanya di dalam neraka jahanam. Dalam hadis yang lain, dan barang siapa yang meminum racun kemudian dia membunuh dirinya, maka racunnya akan berada di tangannya. Dia akan meminumnya di dalam neraka jahanam. Dia tinggal lama di dalamnya. Subhanallah. Apapun cara yang digunakan untuk bunuh diri, maka dengan cara itulah Allah akan mengazab mereka di dalam neraka apa tadi? Jahanam. Jadi sekali lagi, bunuh diri itu bukan solusi. Ya. Seberat apapun masalah kita, baik ekonomi ataupun apapun, sekali lagi kita masih memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang muslim itu punya Allah, Pak. Dan Allah tadi Maha Penyayang. Itu yang harus kita ingat bersama-sama. Allah itu Maha Penyayang. Maka ingat hal tersebut. Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi kepada Nabi Ayub. Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi kepada Nabi Ibrahim. Allah berikan jalan, Allah berikan solusi kepada Nabi Muhammad saat perang Badar. Allah berikan solusi, Allah berikan jalan keluar kepada Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar ketika dikejar-kejar oleh orang kafir. Jangan berputus asa. Allah Maha Penyayang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi diri kami pribadi, begitu pula pada kaum muslimin semuanya. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan keistiqomahan pada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam mengerjakan amal ketaatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.